Oke, kita absen terlebih dahulu dari kelas C. Melati Afifa, Maujudah, Mafi. Oh, Ustazah, kelas C, pertamanya Muhammad Baldan, Ustazah. Oh, Baldan ya. Ini kok ada nama Melati ya? Ini kayaknya kakak tingkat ya? Mungkin, Ustazah. Lukman ya? Oke. Mungkin ada yang... Tapi konfirmasi nggak ke PJ? Maksudnya nih dia ambil mata kuliah ini atau gimana? Belum ada Ustazah. Belum ada ya? Hafsah Iya. ya? Iya, iya. Ustaz baru ingat nih kayaknya Melati ini angkatan berapa ya? Kayaknya semester kemarin ikut kelas bawah juga. Oke, nanti kalau ada yang konfirmasi berarti ditandain aja ya Kak saya. Siap Ustazah. Oke, dari Baldan ya. Baldan, ada Baldan? Alhamdulillah Ustazah Ana hadir. Oke, Nadia Firda. Nadia, mau jadi Nadia? Hadiah, Oh, Ana hadiah Ustazah. Saroyani. Hadir Ustazah. Oke, Sylvia Rahmi. Hadir Ustazah. Muhammad Najmi. Hadir Ustazah. Oke, Tazkia Aulia. Hadir Ustazah. Oke, Lukman Hakim. Hadir, Ustazah. Oke, Hana Rajia. Hadir Ustazah. Rizmi Hanif. Hadir Ustazah. Kila Syahda. Hadir Ustazah. Oke, Naura Maisa. Naura mau jeda Naura. Hadir Ustazah. Oke. Salman Kenzi. Hadir Ustazah. Syarifah. Hadir Ustazah. Hafsah. Hadir Ustazah. Oke. Lutfi. Hadir, Ustazah. Aisyah Konitatillah. Hadir Ustazah. Aisyah Hima. Hadir Ustazah. Oke, Haura Azza. Hadir Ustazah. Oke, Muhammad Firdaus. Hadir Ustazah. Oke, Jihan. Hadir Ustazah. Mega Dinda. Hadir Ustazah. Safitri Novianti. Hadir Ustazah. Oke. Iya, kalau kelas C sama kelas D ini waktu apa kalam mutakodim ya sama Ustazah ya? Ya Ustazah. Iya, jadi ini namanya masih ini ya, Ustazah masih ingat. Tapi kalau kelas AB itu waktu itu Ustazah belum ngajar ya, jadi tadi namanya masih asing. Oke, sekarang kita ke kelas D. Alivia. Hadir Ustazah. Oke, Salma. Hadir Ustazah. Oke, Aznina. Hadir Ustazah. Hatami Baihaqi. Hadir Ustazah. Muhammad Satria. Hadir Ustazah. Haki sama Satria ini barengan device-nya. Iya Ustazah. Mira Rahmawati. Hadir Ustazah. Oke, Alfa Nazwa. Hadir Ustazah. Sofia Izzati. Hadir Ustazah. Salwa. Hadir Ustazah. Muhammad Hiban. Hadir, Ustazah. Lutfi Said. Hadir, Ustazah. Tasya Putri. Hadir Ustazah. Muhammad Adib. Hadir Ustazah. Fadila Alivia. Hadir Ustazah. Tasya Nur Faiza. Hadir Ustazah. Alisa Rahmania. Hadir Ustazah. Oke, Naila Putri. Hadir Ustazah. Atika Salsabila. Hadir Ustazah. Afifah Amalia. Hadir Ustazah.
Oke, saya izin ini ya, share screen untuk RPS ilmu dalala. Sebentar. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah, Ustazah. Sudah ya. Nah, untuk apa mata kuliah ilmu dalalah ini nanti kita teknisnya ini ya, teman-teman ada kelompok ya, bagi kelompok untuk presentasi. Nah, nanti apa untuk kelompoknya bebas ya, kelas C dan D silahkan digabung saja. Nanti terserah ya sama PJ untuk pembagiannya seperti apa. Nah, tema kita ini di mata kuliah ilmu dalalah itu ada total ini 9 diambil satu ya pendahuluan. Berarti untuk temanya tuh ada 8 tema ya, ada 8 materi. Nah, nanti berarti teman-teman silahkan dibagi menjadi 8 kelompok. Kemudian untuk membuat makalah dan PowerPoint-nya. Eh, kita setiap minggunya satu pertemuan. Nah, tapi nanti ini apa? Karena materinya cukup banyak ya dan padat, nanti ini setiap tema sudah ada sub-subnya ya. Jadi teman-teman nanti subnya mengikuti dari yang Ustazah sudah buatkan di sini gitu ya. Jadi nanti ini kalau misalnya cukup satu pertemuan itu satu kelompok, kalau enggak nanti mungkin bisa apa? Ini sih panjang ya penjelasannya. Nah, nanti setelah selesai presentasi, nanti Ustazah juga akan menambahkan materi terkait materi dari bahan yang sudah apa namanya? Yang sudah dibagi ya. Jadi nanti setelah teman-teman presentasi, Ustazah juga akan menambahkan atau memaparkan juga ya materi tersebut supaya lebih dikuatkan lagi, menambahkan dari yang kurang atau meluruskan dari yang kurang tepat gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya satu tema ini kita bisa jadi sampai 2 pertemuan itu nggak apa-apa. Jadi yang penting kelompok kelompok yang kelompok berikutnya itu sudah siap saja gitu ya. Tapi nanti berurutan saja kelompoknya sesuai dengan apa tema-tema yang sudah Ustazah bagi di sini ya di dalam RPS atau di bahan kajian ini. Nah, terus kemudian untuk apa? Untuk makalahnya itu Ustazah minta untuk referensinya tolong dicari dari sumber-sumber terpercaya ya. Jadi jangan sampai dari apa? WordPress atau Blogspot gitu ya. Diusahakan dari buku atau dari artikel jurnal gitu ya. Jadi dari sumber-sumber terpercaya. Supaya apa? Supaya teman-teman ini terlatih ya. Kalian kan sudah masuk semester 5 sekarang ya. Sudah ada mata kuliah ini belum? Apa tuh? Naduah ya? Naduah atau taujih ya? Sudah ada belum? Najwa Belum, belum. Ustazah. Belum ya? Nah, nanti berarti semester depan mungkin ya. Jadi, kalian ini Ustazah latih ya untuk membuat makalah itu dengan referensi yang terpercaya gitu. Supaya nanti ketika menulis skripsi gitu ya, atau di mata kuliah Naduah atau Tauji itu kalian terbiasa gitu ya menulis karya ilmiah itu dengan referensi yang terakui gitu. Karena kalau dari apa Blogspot atau dari WordPress itu nggak bisa ya dijadikan sumber referensi. Nah, tapi memang nanti materi kita ini akan apa ya lebih banyak materinya itu berkaitan dengan kebahasa Araban dalam artian terminnya juga yang digunakan termin-termin Arab ya. Sebetulnya ini kalau dalam linguistik Indonesia itu ilmu dalalah dikenal juga dengan istilah apa, teman-teman? Udah ada yang baca atau tahu ilmu dalalah ini sama dengan ilmu apa? Kalau dalam linguistik Indonesia? Ilmu semantik bukan, Ah, Ustazah? betul. Siapa nih? Zaid ya. Ya, sama dengan ilmu semantik ya. Jadi nanti teman-teman tuh bisa juga baca referensi dari apa
Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, Afwan ya, ini di rumah Ustazah mati lampu nih, mati listrik. Jadi tadi sempat keluar dan ini kamera, ini Ustazah nyari penerangan ya, tapi kameranya ini susah dibuka ya. Ya, kalau di luar nih harus pakai kamera bawaan. Nggak apa-apa ini Ustazah izin off cam ya, tapi Ustazah share screen aja tadi yang tadi penjelasannya. Tadi kenapa dari kelas D, Zaid itu ya belum ke absen ya? Ya, Ustazah. Kayaknya absennya ini ya kegabung ke kelas A atau B ya. Enam, Ustazah. Kenapa itu salah milih ini Ya, KRS? udah diperbaiki, Ustazah. Oh, ya udah nanti saya cek lagi ya. Soalnya itu Ya, waktu hari syukur, apa? Ustazah. Senin. Zaid aja atau ada lagi? Sepertinya Zaid aja Ustazah, soalnya baru tadi Ana dapat chat dari PJ kelas 11 Ustazah. Oh iya oke. Zaid kelas D ya? Atika ya. Ya Ustazah. Nanti saya perbaiki untuk absennya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya yang tadi. Ini sudah tampil? Ustazah Sudah share screen? Ustazah. Sudah ya? Udah, Ustazah. Oke, tadi ilmu dalalah ini kalau dalam apa linguistik Indonesia dikenal dengan istilah ilmu semantik ya. Nah, kira-kira ilmu semantik atau ilmu dalalah ini membahas tentang apa? Ada yang sudah baca-baca ilmu tentang kalau level linguistik atau tataran bahasa itu ada apa saja? Kalian udah belajar linguistik am, logoh am atau linguistik umum belum? Udah belajar Ustazah, cuma agak lupa lagi. Tentang Oke. sebuah bahasa gitu ya. Ya, ini sebelum kita masuk ke materi, mungkin ini sambil kita mereminder ya, mereview dari linguistik umum. Kenapa? Karena dalalah ini termasuk ke dalam tataran linguistiknya, bahkan dia merupakan tataran terakhir. Kalau dari tokoh yang mengatakan tataran linguistik atau level ilmu bahasa itu ada 4, apa saja? Level ilmu bahasa. Level itu bisa istilahnya tadi bisa tingkatan atau tataran gitu ya. Dalam ilmu bahasa itu ada yang mengatakan ada 4, ada juga yang mengatakan ada 5. Nah, kalau yang mengatakan ada 4, semantik itu berada di tingkatan terakhir. Dalalah itu di tingkatan terakhir keempat. Kira-kira nih tingkatan pertama, kedua, ketiga apa? Ada yang masih ingat? Lupa semuanya. Ingat-ingat, Ingat apa Hanif? kalau nggak salah yang fonologi sama morfologi gitu Ustazah ya. Iya, betul. Fonologi itu ada di tingkatan. Tingkatan yang pertama, Oke, terus morfologi di keberapa? tingkat Kedua apa ketiga? kedua, Kedua, oke. Terus satu lagi. sintaksis. Nah, betul. Satu lagi sintaksis. Nah, ini kalau apa teori yang mengatakan eh, level ilmu bahasa itu menjadi 4 tingkatan, maka semantik atau dalalah itu dia berada di tingkatan terakhir ya, keempat. Kita pakai istilah ini ya, Ustazah kasih padanannya. Jadi kalau dalam termin linguistik umum gitu ya, istilahnya ini, linguistik bahasa Indonesia, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, fonologi dikenal dengan ilmu Suatu kan, Ustazah. apa, Lukman? Suatu, Ustazah. Aswat, ya betul, ilmu aswat. Terus morfologi Sorof, dikenal dengan ilmu sorof. Ustazah, sorof. sorof, betul. Terus sintaksis Nahu, Ustazah. Oh, ilmu Ustazah. nahu, betul. Nah, semantik ini dikenal dengan ilmu dalalah ya. Nah, kalau fonologi itu dikenal dengan ilmu aswat. Artinya dia ilmu yang mempelajari tentang
Mempelajari tentang apa? Apa, Alisa? Bunyi Ustazah. Tentang bunyi, betul ya. Nah, tapi bunyi di sini yang dimaksud adalah bunyi bahasa ya. Karena kita mempelajari bunyi itu ibaratnya kan ada bunyi yang berasal dari apa benda gitu kan. Misalnya suara apa namanya jatuh, pulpen jatuh gitu atau suara kita mengetukkan sesuatu gitu ya ke benda itu juga disebut bunyi. Tapi yang kita pelajari yang disebut dengan fonologi atau ilmu aswat itu adalah ilmu bunyi bunyi bahasa gitu ya yang diucapkan oleh siapa? Oleh Oleh penutur Ustazah. oleh penutur atau disebutnya oleh manusia ya karena ada yang disebut juga bahasa hewan terus ada juga bahasa malaikat gitu kan. Nah, sedangkan yang kita pelajari itu bahasa manusia, kita nggak mempelajari bahasa hewan gitu ya. Jadi secara detailnya ilmu fonologi atau ilmu aswat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa manusia begitu ya. Nah, biasanya ini teori yang paling apa? Paling sering digunakan dalam fonologi adalah yang disebut dengan makhorijul apa? Kalau kita Huruf, belajar Ustazah. tajwid tuh makhorijul huruf ya, itu kalau dalam termin Arab. Nah, kalau dalam termin Indonesia di fonologi itu disebutnya titik tempat keluarnya bunyi atau titik artikulator gitu ya. Yang mana misalnya bunyi A, bunyi B gitu ya, itu di bagaimana cara pelafalannya. Terus kemudian dia keluarnya dari apa dari artikulator yang mana gitu. Kalau misalkan di bahasa Arab, misalnya ketika kita melafalkan huruf apa namanya kaf dengan huruf kof gitu, itu kan berbeda gitu ya, berbeda bunyinya, berbeda makhorijul hurufnya. Sehingga ketika misalnya ada apa namanya kata kalbun dengan kalbun, nah berarti yang kalbun itu menggunakan huruf kaf ya. Kalau misalnya yang kalbun itu menggunakan huruf kof ya. Nah, kaf dan kof itu adalah huruf yang berbeda ya, sehingga dia juga memiliki makhorijul huruf yang berbeda. Cara pelafalannya berbeda. Nah, nanti itu menghasilkan makna yang berbeda. Nah, makanya tadi Ustazah bilang kalau ilmu dalalah itu tataran terakhir. Kenapa? Karena nanti dia akan berkaitan dengan ilmu-ilmu atau dengan tataran yang di bawahnya. Nah, ya. Jadi nanti ada dalalah sautiyah gitu ya. Jadi semantik yang berkaitan dengan bunyi gitu. Ketika tadi berbeda bunyi, maka berbeda makna. Nah, itu nanti ada teorinya ya. Di sini nanti ada nah ini macam-macam makna bahasa tuh. Ada namanya dalalah sautiyah. Terus ada juga dalalah sorfiyah. Nah, itu berkaitan dengan semantik atau ilmu dalalah dengan ilmu apa? Ilmu sorof ya. Nah, kalau tadi aswat itu mempelajari tentang bunyi. Nah, kalau morfologi atau ilmu sorof mempelajari tentang apa? Bentuk katanya mungkin saja. Tentang apa, Hafsah? Bentuk kata. Tentang bentuk-bentuk kata bisa ya. Atau ilmu yang pelajari tentang seluk-beluk kata. Bisa dari bentuknya, bisa dari perubahannya, bisa dari jenisnya gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kata ya. Seluk-beluk kata. Kalau tadi fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi, maka morfologi mempelajari tentang kata. Dia mulai naik tatarannya ya. Tadi bunyi itu satuan apa namanya? Satuan bahasa yang terkecil ya, tadi bunyi. Nah, terus kemudian kata merupakan apa namanya? Susunan dari apa bunyi-bunyi atau dari huruf-huruf gitu ya. Nah, kemudian naik lagi ke sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Struktur Kalimat kalimat. Ustazah. tentang struktur atau kalimat ya. Jadi ini tatarannya sudah semakin besar gitu ya. Nah, kalau dalalah ini dia mempelajari tentang apa?
Ayo, ada yang sudah baca? Tadi, kalau tadi nih contohnya tadi ketika bunyi huruf kaf pada kata kalbun dengan huruf kof pada kata kolbun. Nah, padahal kata kedua sama ketiganya kan mirip, tapi adanya berperbedaan dengan antara huruf kaf dengan kof itu merubah makna. Nah, itu dipelajari dalam ilmu semantik. Berarti ini ilmu semantik ini ilmu yang mempelajari tentang Makna Ustazah. betul Lukman, tentang makna ya. Makna bisa tadi dari sebuah bunyi, bisa dari sebuah kata atau bisa dari sebuah kalimat gitu ya. Makanya semantik ini sudah berada di tingkatan yang teratas gitu ya. Kalau yang mengatakannya menjadi 4 gitu ya. Nah, kalau tadi fonologi itu tentang bunyi, terus kemudian morfologi tentang kata. Nah, maksudnya gimana Ustazah? Ya, kalau di dalam sorof, itu kan kita mempelajari tentang bentuk kata kan ya, perubahan kata. Misalnya, apa kalau misalnya pada kata kerja, dahaba. Dahaba artinya Telah Pergi. pergi Ustazah. pergi. Tapi kalau misalnya adhaba, artinya menjadi Aku pergi. Aku pergi. apa? Man? Misternya pergi Ustazah. Apa? Mempergikan, Ustazah. Oh, adhaba. Mau apa? Menjalankan Ustazah. Menjalankan. Ya, bahasa lainnya tadi mempergikan bukan mempergikan ya Hanif, memberangkatkan ya. Ya, itu betul ya. Jadi apa namanya? Jadi takdiyah, tapi yang awalnya pergi itu lazim, terus kemudian ada huruf ziyadah alif jadi takdiyah, pergi bukan mempergikan ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadinya memberangkatkan gitu kan. Nah, untuk perubahannya itu dipelajari oleh morfologi kan, oleh sorof itu. Nah, tapi nanti ketika dikaitkan sama makna itu dipelajari oleh semantik. Jadi berkaitan gitu ya. Maka nanti ada yang namanya tadi dalalah sorfiah gitu. Nah, terus kemudian ketika apa namanya? Zahaba, terus kemudian itu bentuknya secara gender adalah muannas apa muzakkar? Muzakkar Ustazah. Muzakkar. Nah, ketika dijadikan muannas, maka dia bentuknya akan berubah menjadi Zahabat. menjadi zahabat. Nah, itu kan kalau apa bentuk-bentuk perubahannya itu dipelajari oleh ilmu morfologi. Tapi nanti yang berkaitan sama maknanya itu akan disinggung oleh ilmu dalalah atau ilmu semantik gitu ya. Nah, terus kemudian naik ke tataran sintaksis. Nah, ketika misalnya ada kalimat begini. Bentar, harus saja tulisnya. Kalimat pertama ada Muhammad, ya, Muhammad zahaba ilal jami'ah. Kalimat kedua, zahaba Muhammad ilal jami'ah. Nah, ini kan dia sudah masuk ke tataran sintaksis ya atau ilmu nahu ya karena dia sudah menjadi sebuah kalimat kan, sudah ada fiil, fa'il gitu ya. Bahkan di sini sudah ada keterangannya ya, sudah ada zorofnya lengkap. Nah, ini kan ada dua kalimat ya. Kalimat pertama Muhammad zahaba ilal jami'ah, kalimat kedua zahaba Muhammad ilal jami'ah. Nah, kalau secara strukturnya, secara kalimatnya, secara ilmu nahunya, ini dua kalimat ini sama atau beda? Beda, Ustazah. Beda. Bedanya apa, Hanif? Kalau yang pertama itu jumlah ismiyah, kalau yang kedua jumlah fi'liyah. Fi'liyah, ya betul ya. Secara bentuk ini berbeda. Yang pertama jumlah ismiyah karena diawali oleh isim ya, Muhammad. Yang kedua itu disebut jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Nah itu kan secara bentuk ya, secara zohir. Tapi kalau secara makna, dia kelihatannya sama atau beda? Sama Ustazah. Gimana Fadilah? Sama Ustazah. Sama ya kalau secara makna. Karena kalau kita terjemahkan dia sama-sama Muhammad pergi
ke kampus gitu kan. Nah, tetapi nanti kalau dalam ilmu dalalah atau secara semantik ya di apa namanya makna secara mendalam gitu. Dua kalimat ini bisa memiliki makna yang berbeda. Apa bedanya Ustazah gitu? Nah, coba sekarang kita perhatikan. Pada kalimat pertama, Muhammad dhahaba ilal jami'ah. Kalau kita ungkapan pertamanya adalah seseorang gitu ya, maka ini otomatis ingin memberikan informasi apa? Terkait apa? Kalau kita mau ngasih tahu, Muhammad itu lagi pergi ke kampus gitu. Muhammad itu pergi ke kampus. Kira-kira kita mau ngasih tahu informasi apa nih? Kalau dia menyebutkan orang terlebih dahulu, subjek, maka dia ingin mengetahui Keadaan Muhammad. ini yang disebut, yang diutamakan yang awalnya ya, Muhammadnya. Jadi yang ditekankan adalah Muhammadnya. Maka Siapa yang pergi ke kampus, Ustazah? maka ingin mengetahui siapa yang pergi ke kampus gitu ya. Jadi menanyakan orang atau subjeknya. Tadi sebenarnya udah saya sebut ya. Siapa ya? Siapa itu orang atau subjeknya. Nah, tapi kalau pada kalimat kedua, karena dia tadi diawali oleh fiil ya, oleh pekerjaan, dhahaba, maka dia ingin mengetahui Apa yang dilakukan sama Muhammad, Ustazah? apa yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad ya, oleh orang tersebut gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini yang ingin diketahui si pendengar gitu ya. Jadi bisa saja ungkapan ini dituturkan oleh penutur ingin memberitahu lawan tutur gitu ya atau mustami'nya adalah orangnya gitu ya yang sedang pergi ke kampus gitu. Jadi kan ini bisa saja menjadi jawaban dari pertanyaan manil ladzi dhahaba ilal jami'ah gitu. Siapa yang berangkat ke kampus? Nah, itu bisa menjadi jawabannya seperti ini, Muhammad dhahaba ilal jami'ah. Tapi kalau misalnya ya kalimat kedua ini menegaskan bahwasannya apa yang sedang dilakukan oleh Muhammad gitu. Jadi pekerjaannya mada yaf'alu Muhammad misalkan gitu ya. Dhahaba Muhammad ilal jami'ah gitu. Maka dia mengedepankan pekerjaannya gitu. Ini yang tidak ada di dalam sintaksis gitu ya. Nanti itu dipelajari oleh ilmu dalalah gitu, maknanya gitu. Karena kalau secara sintaksis ini tadi perbedaan hanya dari segi bentuk gitu ya. Kalau dari segi makna ini tidak bisa diketahui gitu. Maknanya tadi kalau secara terjemah sama aja gitu kan, sama-sama maknanya Muhammad pergi ke kampus. Tidak ada esensi yang berbeda. Tapi kalau dalam ilmu semantik nanti itu bisa ditelisik lebih jauh sampai seperti yang tadi gitu ya, ingin menunjukkan atau menekankan sesuatu gitu. Kalau di sini subjek dulu berarti tadi ingin mengetahui siapa gitu ya pelakunya. Terus kemudian kalau di kedepankan kata kerjanya atau fiilnya, berarti kalimat tersebut ingin menekankan pekerjaannya gitu. Apa yang dilakukan oleh subjek tersebut ya. Itu mengenai tentang ilmu dalalah yang mempelajari tentang makna ya, yang mana nanti ini berkaitan dengan fonologi, dengan morfologi dan juga dengan sintaksis gitu. Nah, kalau ada yang mengatakan sampai tataran ilmu bahasa itu sampai 5, gitu, maka ada satu lagi. Ada yang tahu kira-kira satu lagi tatarannya apa? Fonetik, Ustazah. Apa, Lukman? Fonetik bukan, Ustazah. Kalau fonetik itu dia bagian dari fonologi ya. Jadi fonologi ini ada namanya fonetik, ada fonemik ya. Nah, kalau tataran setelah semantik ini ada yang disebut dengan ilmu pragmatik. Pernah dengar? Belum? Nah, ini tuh memang di kita di PBA tuh nggak ada mata kuliah khusus tentang pragmatik ya. Tapi ini kalau Ustazah pernah tanya ke Ustazah Jubaidah, katanya sempat disinggung di linguistik umum, di Lughah Am katanya. Tapi Ustazah juga belum tahu ya. Eh, Nah, ini di apa? Maksudnya di linguistik umum kalian kemarin itu sudah disinggung apa belum tentang pragmatik. Nah, tapi kalau di sini Ustazah ingin menambahkan ya buat pengetahuan teman-teman, kalau ada yang mengatakan level ilmu bahasa itu menjadi 5 tataran, pragmatik ini dia berada di tingkatan terakhir
setelah semantik. Kenapa? Karena nanti semantik ini maknanya itu hanya berada di tingkatan yang apa ya? Bahasa lebih simpelnya ya. Jadi hanya yang tersirat ya. Jadi tadi di sini Muhammad Dahabas sama Dabal Muhammad itu maknanya apa ya? Bisa diketahui dengan tulisan gitu ya. Nah, tetapi nanti pragmatik itu dia bisa mengetahui makna yang berada di dalam luar kalimat atau juga disesuaikan dengan istilah kontekstual ya atau disebut juga dengan maksud si penutur. Maksudnya gimana, Ustazah? Jadi misalnya gini, kalau ada ungkapan, wah misalnya Lukman rajin sekali. Nah, kalau secara kalimat gitu ya, makna kalimat biasa, kata rajin di dalam ungkapan Lukman rajin sekali, itu maknanya artinya apa? Kata rajin makna dasarnya apa? Orang yang rajin, kan? Artinya rajin itu kalimat positif apa negatif? Positif. Ustazah tulis ya, wah misalnya, wah Lukman rajin sekali. Nah, maka pada kalau kita hanya melihat kalimat ini kan menjadi kalimat positif ya, karena kata rajin itu merupakan kalimat positif ya, orang yang rajin, yang semangat gitu ya. Nah, tapi itu disebut dengan makna semantik. Nah, tapi kalau misal makna pragmatik, kata rajin ini bisa berubah menjadi makna negatif. Kira-kira maksudnya kalau kita mengungkapkan kata rajin menjadi negatif, menjadi apa? Kalau positif ini disebut dengan kalimat pujian atau ungkapan. Kalau maknanya negatif, maka menjadi Sindiran, apa, Alisa? sindiran bukan salah. Sindiran, betul ya. Jadi lawan dari pujian, sindiran gitu. Maksudnya gimana saja? Ya, kalau kita ngungkapinnya ini menjadi kalimat positif ya, pujian, wah Lukman rajin sekali. Lukmannya bener-bener rajin. Tapi kalau misalnya kita ngungkapin gini, ya, wah Lukman rajin sekali. Tapi padahal Lukman itu malas misalnya ya. Nah, maka itu bukan menjadi pujian, melainkan menjadi apa? Sindiran. Menjadi sindiran gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pragmatik ya. Dia makna berdasarkan lebih luas daripada konteks ya. Disesuaikan dengan maksud si penutur ya. Tapi Fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. pragmatik ya. Ini kalau yang mengatakan ada Fonologi, 5, morfologi. Lutfi ya. Ini kalau yang mengatakan 5. Tapi kalau yang mengatakan 4, berarti semantik itu tingkatan teratas gitu ya. Nah, pragmatik ini ada istilahnya ilmu tadawuliyah. Kalau dalam bahasa Arabnya ya. Nah, ini yang mempelajari tentang maksud ya. Jadi kalau apa? Kalau kita ngomonginnya konteks itu juga bisa di semantik, bisa di pragmatik. Tapi di pragmatik ini lebih kepada maksud si penutur apa gitu ya. Karena tadi kan kata ungkapan ini tuh bisa menjadi pujian, bisa menjadi sindiran tadi sesuai dengan maksud si penutur gitu. Itu apa mengenai level ilmu bahasa. Nah, nanti dalam yang akan kita pelajari itu di sini ya, di semantik atau ilmu dalalah. Nah, nanti di dalam dalalah ini apa namanya ada apa ya goals atau teori utama ya yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis sebuah bahasa gitu ya. Nah, kita di sini menganalisis bahasa Arab gitu ya kalau dalam ilmu dalalah. Itu dari 8 materi ini goalsnya nanti ada di sini. Ada di macam-macam makna, terus perubahan makna, teori, dan relasi ya itu goalsnya nanti di sini nanti ini mungkin pembahasannya setelah UTS ya. Nah, kalau dari awal sampai nih tentang pengertian ini termin-termin aja ya mengenai pemahaman istilah aja. Nah, tapi tadi
teori utamanya itu masuk di sini, di macam-macam makna bahasa, perubahan makna, teori kajian makna, dan relasi makna. Nah, nanti ini contohnya seperti ini ya. Jadi maksudnya tuh kita mempelajari ilmu dalalah itu untuk apa sih Ustazah gitu ya. Nah, nanti contohnya seperti ini. Kita akan menganalisis sebuah apa kata atau kalimat tadi gitu ya. Oke, Ustazah akan tampilkan contoh analisis menggunakan ilmu dalalah ya. Sampai sini dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya sambil Ustazah buka ini contoh analisisnya. Belum. Nanti ini ya, kalian kalau untuk semantik atau ilmu dalalah ini harus menyiapkan catatan ya, karena banyak istilah-istilah ya. Nah, apalagi kita di ilmu dalalah ya, istilah-istilah dalam bahasa Arabnya itu lebih banyak lagi. Nah, kalian minimal nanti bisa memadankannya dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Kayak tadi gitu ya, ilmu dalalah itu sama dengan semantik gitu, atau semantik Arab kita bisa bilangnya gitu. Terus nanti tadi dalam fonologi ada istilah fonemik, fonetik gitu ya. Nah, itu usahakan kalian dasar-dasarnya ya, tadi tiga tataran di bawahnya, mudah-mudahan bisa mengingatnya kembali gitu ya, karena nanti ilmu dalalah tidak bisa berdiri sendiri. Oke, ini sudah ada. Nah, ini tuh sebetulnya penelitian Ustazah waktu S1 ya, ini skripsi Ustazah. Judulnya tentang Mazohir Taghayyurul Makna fi Mustalahatil Lughah Arabiyyah Al-Mu'asirah fi Majalatil Jazirah Al-Elektroniyah. Jadi ini tentang fenomena perubahan makna pada istilah bahasa Arab modern di majalah online Al Jazeera ya. Nah, jadi kalau nanti kita meneliti gitu ya, kita menganalisis, nanti kalian ya skripsi, nah, kalian nih PBA ini tidak hanya apa? Tidak hanya meneliti tentang ilmu kependidikan ya. Kalian itu tidak hanya meneliti tentang media pembelajaran bahasa Arab atau metode pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Tidak hanya itu saja ya. Tetapi kalian bisa menganalisis dari bahasa Arab itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang akan dikaji oleh ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Dan yang terakhir itu pakai ilmu sastra gitu ya. Itu kalian bisa. Sudah semester ini sudah ada pelajaran mata kuliah teori sastra, teman-teman? Ada Ustazah. Sudah ya, Hafsa ya? Ya, nah Lagi. ini kalau yang ilmu dalalah ini dia masuknya sebagai pisau analisis atau teori ilmu bahasa ya. Nah, ini yang Ustazah pakai di sini adalah teori tentang taghayyurul makna ya. Artinya tentang perubahan makna ya. Nah, nanti di dalam perubahan makna ini ada yang disebut dengan sebab-sebabnya, ada juga dari segi bentuknya. Nah, yang pertama dari segi bentuknya ya. Dari segi bentuknya itu ada yang disebut dengan tausi'ul makna, perluasan makna ya, yang mana suatu kata itu apa namanya bisa memiliki makna yang berbeda karena mengalami perluasan. Maksudnya gimana, Ustazah? Jadi di sini contohnya ada kata syabakah. Nah, syabakah itu kalau dulunya gitu ya. Kalian tahu kata syabakah itu sekarang digunakan untuk istilah apa? Sinyal Ustazah. Untuk apa, Salman? Sinyal. Sinyal ya, sinyal atau jaringan internet gitu kan. Nah, apa itu kan yang kita kenal sekarang. Nah, tetapi kalau kita telusuri ya, ternyata kata syabakah ini, kenapa, Salman? Enggak Ustazah. Oh, kepecet. Kalau kita telusuri ya, ternyata kata syabakah ini pada mulanya gitu ya dulu itu digunakan untuk istilah ini. Allati kanat tutlaqu ala adatin lisoidis samak au ghairihi fil bahri. Kira-kira apa nih artinya? Jaring Ustazah. Hmm, alat yang digunakan untuk menangkap ikan ya di laut atau kita kenalnya istilah jaring ya, jala ya kalau kayak apa kalau bahasa nelayan tuh gitu ya. Yaitu jaring untuk menangkap ikan. Nah, ini pada mulanya dulu. Nah, tetapi sekarang ternyata kata syabakah itu bermakna
tutlaku ala syabakatil internet ya, digunakan untuk menunjukkan jaringan internet ya, atau tadi sinyal ya kalau bahasa kita sinyal, atau di sini network ya, jaringan internet. Nah, maka kata syabakah ini ternyata mengalami perluasan makna gitu ya, yang mana dulunya hanya digunakan tadi jaring ikan gitu ya, atau jala tadi ya, jaring untuk menangkap ikan. Nah, sekarang digunakan untuk menjaring apa tadi sinyal gitu ya, untuk menghubungkan apa, kayak misalnya di sini kita komunikasi gitu ya. Zoom kan ini menggunakan syabakatul internet gitu ya, menggunakan jaringan internet. Nah, bisa menghubungkan komunikasi yang mana kita yang awalnya tidak bisa berkomunikasi karena jarak gitu ya. Nah, maka dengan adanya syabakatul internet ini kita bisa saling terhubung gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan tausi'ul makna, perubahan makna gitu ya. Jadi kata syabakah ini memiliki dua makna gitu ya. Jadi makna ini juga masih bisa dipakai gitu kan. Dan dia memiliki makna lain gitu. Itu yang contoh dari bentuk perubahan makna gitu ya. Nah, terus kemudian ada contoh satu lagi. Ini ada kata al-lauhiyah. Nah, lauhiyah itu artinya ada yang tahu? Ini ya, kalau digunakan untuk istilah sekarang itu artinya tablet ya. Atau nih istilahnya kalau dalam bahasa Arab jihazul hasub yatakawwanu minasyasha allati ta'malu bilams. Apa kira-kira artinya, teman-teman? Perangkat hasub apa? Komputer. Nah, perangkat komputer yatakawwanu minasyasha yang terdiri dari Layar. layar, betul. Sebuah layar allati ta'malu bilams yang digunakan dengan lames itu apa? Sentuhan. Nah, dengan sentuhan ya gitu, ya, dengan metode sentuh gitu. Nah, atau di apa istilahnya itu tablet ya. Jadi kita kalau pakai tablet kan kita nggak pakai mouse atau keyboard gitu ya, tapi langsung apa sentuh gitu ya, pakai layar sentuh. Nah, itu makna yang sekarang ya kata lauhiyah. Tapi kalau kita lihat telusuri gitu ya, lauhiyah ini ternyata dulunya punya makna lain, yaitu ini allati kanat tutlaqu ala kulli sahifatin aridatin minal khasyab. Apa kira-kira maknanya? Sahifatin aridatin yang bermakna apa? Seperti lembaran yang apa? Lebar atau luas yang terbuat dari kayu. Triplek. Kira-kira Mading, Ustazah. oh, apa? Mading bukan? Mading. Nah, tapi ini ada makna min khasyabnya ya. Ini Triplek maksudnya saja. tuh adalah apa nih, Hanif? Ustazah. Triplek saja. Triplek. Nah, ya ya sejenis triplek atau papan gitu. Itu makna asalnya ya, triplek atau papan gitu. Mading tuh yang disebut tuh bukan madingnya tapi papan tripleknya gitu ya. Nah, itu makna asal dari kata lauhiyah gitu ya. Nah, jadi lauhiyah itu dulunya punya makna seperti itu. Tetapi sekarang makna lauhiyah itu juga bisa bermakna tablet ya jika digunakan di apa namanya ilmu komputer gitu ya, di bidang teknologi gitu. Nah, itu dia artinya kata lauhiyah ini mengalami perubahan makna gitu ya. Di sini jenis maknanya adalah intiqalul makna. Kalau tadi kan tausiul itu maknanya meluas ya, dari yang mana jaring ikan menjadi jaringan internet. Kalau di sini tadi papan atau triplek itu berubah berubah wujud menjadi tablet gitu ya. Nah, itu disebut dengan intiqalul makna. Artinya perpindahan makna total gitu ya. Maknanya berubah secara total dari papan menjadi tablet gitu. Kalau tadi tausiul makna itu maknanya dari yang sempit ya, jala ikan meluas menjadi jaringan internet gitu. Itu yang disebut dengan perubahan makna. Terus satu lagi terakhir nih, ada contoh jenis perubahan makna tadyikul makna. Tadyik artinya apa, teman-teman? Persempit, Ustazah. Sempit, betul ya. Penyempitan makna. Ini pada contoh kata tahmil. Tahmil artinya apa?
Membawa Ustazah. Tahmil artinya membawa. Nah, sekarang itu digunakan untuk istilah download atau unduh ya. Kalian nih kalau di HP atau di laptopnya ketika kalian menggunakan bahasa Arab terus kalian mengunduh sesuatu itu akan muncul tahmil atau tanzil biasanya ya. Nah, itu artinya untuk dia istilah sebagai download gitu ya. Artinya apa? Yutlaku ala wad'il bayanat fid dzakirah ya. Artinya memindahkan data ke dalam penyimpanan gitu ya, ke dalam sebuah penyimpanan atau kita sebutnya ya apa ya, folder ya, penyimpanan folder kita gitu ya. Ke HP kita atau ke laptop kita gitu. Nah, sedangkan kata tahmil pada dasarnya atau pada mulanya adalah tadi berpindah ya. Nih, alladzi kana yutlaku ala naqli syai' min maudiin ila maudiin. Memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang Ustazah. lain ya, min maudiin ila maudiin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini itu tidak ada spesifik ya, artinya itu memindahkan segala sesuatu, kayak misalnya apa, orang hamil itu kan sebetulnya kayaknya terjemah dari bahasa Arab ya, hamil membawa anak di sana. Terus kemudian misalnya apa, hafilah gitu ya, bis itu ya, itu membawa orang-orang gitu ya dalam suatu kendaraan gitu ya. Nah, itu pada mulanya dulu seperti itu, membawa sesuatu apapun gitu ya, itu disebut dengan tahmil. Nah, tetapi sekarang kata tahmil untuk istilah teknologi gitu ya, itu dia memindahkan data gitu ya ke dalam suatu penyimpanan. Nah, ini menunjukkan kata tahmil mengalami tadi kul makna, penyempitan makna. Nah, ini yang nantinya bisa kita pelajari dari ilmu dalalah. Kita bisa menganalisis apa namanya, sebuah kata ya kalau di sini ya. Nah, nanti bisa jadi tadi sebuah kalimat bisa juga kita analisis gitu. Nah, kalau di sini saja contohnya menganalisis perubahan kata ya. Jadi ini objeknya hanya kata-kata saja, tidak menganalisis kalimat seperti itu. Nah, kemudian sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, nah ini Ustazah apa namanya? Coba yang bertanya ya. Kira-kira nih kita bagaimana taunya makna dulu dengan makna yang sekarang? Dari mana tolak ukurnya kira-kira menurut kalian? Kalau dari tadi paparan contoh yang sudah Ustazah berikan. Dari perkembangan teknologi bukan saja. Dari perkembangan teknologi itu untuk menunjukkan makna yang sekarang. Tapi kalau makna asalnya Ini harus banyak baca Ustazah. harus banyak baca ya. Iya, sudah tentu ya harus banyak baca. Nah, tetapi apa namanya, panduannya ya, tolak ukurnya kita bisa lihat di kamus ya, di kamus tertua ya, bukan kamus apa saja. Jadi kamusnya minimal ya, ini minimal di kamus tertua. Berarti kamus tertua dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu? Al-Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan apa namanya, bukan kamus. Kalau kamus itu kan menjelaskan ya makna dasar gitu ya, Baldan. Kalau Al-Quran Munjid, itu beda. Di apa? munjid bukan Ustazah. Munjid. Ya, Munjid itu apa namanya? Dia kamus dalam bahasa Arab yang lumayan lengkap juga, tapi yang paling tertua ada lagi di atas Munjid. Satu lagi. Ada yang tahu? Kamus Al-Ain Ustazah. Al-Ain. Al-Ain itu bisa juga karena dia dari apa namanya? Siapa pengarangnya? Hanif? Shibaweh, ya. Imam Shibaweh. Nah, tapi kalau Al-Ain itu dia belum di apa ya? Belum dibukukan secara ini ya. Nah, ini yang sudah dibukukan itu dan sudah terstruktur lah ibaratnya gitu ya. Itu bisa menggunakan lisanul Arab ya. Jadi dia maknanya di sana
sama seperti munjid tadi ya, ada Arab ke Arab. Nah, kalau Al-Ain juga bisa, yaitu juga kitab tua, tapi di sini yang bisa kita gunakan yang sudah secara struktur itu ada Lisanul Arab ya. Jadi di sana sudah berurutan gitu ya dari alif sampai ya. Nah, tapi makna-maknanya itu sudah menjelaskan ini ya dari makna pertama sampai makna terbaru gitu ya, makna terbarunya dalam artian konteks tapi ya kalau di Lisanul Arab. Nah, kalau makna terbaru yang tadi sesuai dengan perkembangan teknologi itu kita bisa dapatkan tadi ya, misalnya di media, terus kemudian di buku gitu ya, misalkan buku-buku terbitan terbaru gitu. Nah, itu sesuai kalian nanti mencarinya di mana. Misalnya kalian mencarinya di koran gitu ya, di koran atau di media Arab gitu ya, ataupun misalnya di buku-buku atau novel atau apa gitu yang terbaru gitu ya. Nah, itu kita mencari tahu kata-kata yang ada di dalam sana, kemudian kita mencari tahu apa makna dahulunya gitu ya dengan melihat di salah satunya di Lisanul Arab. Sebetulnya kalau mau lebih detail kita harusnya wawancara ya ke orang-orang Arab yang tahu betul gitu ya bahasa sumber mereka. Nah, tapi kan mungkin kadang kita keterbatasan gitu. Kadang orang Arab sendiri itu nggak sadar misalnya ya makna asalnya itu apa gitu ya. Mereka hanya menggunakan saja gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan Lisanul Arab gitu ya. Salah satu kitab tertua, kamus tertua gitu. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk apa namanya melihat tentang perubahan suatu kata gitu ya. Di sini kita kata dalam bahasa Arab. Nah, ini merupakan apa ya? Ending gitu ya, ending dari ilmu dalalah nanti bisa kita menganalisis kata-kata seperti itu. Soalnya, Ustazah, tapi ini berat, kita otomatis harus paham gitu kan. Apa namanya kata-kata mana ya yang kiranya mengalami perubahan gitu. Nah, itu biasanya tadi endingnya kayak yang Hanif bilang harus banyak baca. Oh, kita nih melihat ada kata-kata yang aneh nih misalnya atau asing gitu. Itu kita harus banyak baca, harus berpikir kritis gitu ya. Kayak misalnya nih Ustazah tanya, kalian menggunakan istilah apa untuk bahasa Arab handphone? Handphone kalian menggunakannya istilah apa? Hatif, Ustazah. Hatif ya. Nah, kira-kira tahu nggak makna hatif itu asalnya apa? Pernah berpikir nggak, kenapa sih untuk istilah handphone itu yang digunakan istilahnya hatif? Nggak tahu ya, kalau kita nggak berpikir, maksudnya, ya udah aja taunya itu bahasa Arabnya itu Ustazah gitu ya. Nah, ini kalau kita teliti, nah ini ya, ilmu dalalah itu berfungsinya di situ. Kenapa orang Arab menggunakan istilah hatif untuk menerjemahkan istilah handphone ya? Karena kalau diteliti, kata hatif itu ya, di Lisanul Arab ya, itu maknanya adalah suara yang, Ustazah lupa di sini ya, nggak Ustazah tampilin ya. Suara yang terdengar tanpa terlihat wujud orang yang berbicara gitu ya maknanya tuh. Jadi ada suara tapi nggak ada orangnya gitu, nggak ada wujudnya gitu ya. Bukan ini ya, bukan setan ya. Ada suara nggak ada wujudnya gitu ya, bukan. Nah, tetapi maksudnya mungkin ya, kan handphone ini kan bermula dari gimana? Peristiwa munculnya handphone itu, ada yang tahu penemuan handphone itu awal mulanya seperti apa? Kayaknya di Kiroah ada deh ini kemarin di Kiroah apa ya, Muka Safa kalau nggak salah ya. Ada yang inget nggak? Atau pengetahuan umum? Lupa. Lupa ya. Nah, kalian bayangkan aja nih, handphone kan kita bisa menghubungkan apa namanya? Menghubungkan kita dengan orang lain gitu ya, dan kita bisa berbicara dengan orang tersebut gitu ya melalui saluran gitu ya kan, melalui saluran di sini sinyal gitu ya. Terus kemudian apa kalau istilah komputer tuh saluran apa, satelit atau apa gitu ya. Nah, tapi itu tuh pada mulanya sebelum munculnya teknologi secanggih ini, pada mulanya itu adalah ini alat komunikasi yang dihubungkan dengan apa ya, tali atau kabel gitu ya. Kalau zaman anak-anak tuh misalnya yang
ngedengerin sama temen itu pakai apa ya, aqua gelas ya, aqua gelas terus pakai kabel gitu. Nah itu kan zaman anak-anak itu pakai kayak gitu. Nah itu pada mulanya seperti itu ya. Jadi kita berkomunikasi, mendengarkan suara dari orang lain dari perbedaan jarak yang jauh gitu kan. Nah tapi kemudian dikembangkan ya sampai ke tidak adanya alat penghubung. Kan kalau tadi pakai tali atau pakai kabel kan masih ada alat penghubungnya. Nah, ini sekarang dihubungkan dengan jalur satelit gitu ya, sehingga tidak terlihat orang yang berbicara sama kita tuh nggak terlihat di depan mata. Itu apa namanya? Makna asal dari kata hatif. Gitu ya. Jadi ada suara tapi nggak ada orangnya. Nah, itu yang digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan kata handphone gitu ya. Mereka memilih kata hatif. Ada juga yang menggunakan istilah lain. Apalagi istilah handphone tuh selain hatif apalagi? Jawab. Jawa, Ustazah. Jawal. Atau ada lagi satu lagi. Berarti ada tiga nih ya. Ada jawal, ada satu lagi. Mahmul. Mahmul ya. Atau ada jawal, ada mahmul. Nah, itu sama ya kayak tadi, punya makna dahulu ya, punya makna yang sebelum makna handphone itu mereka punya makna asli gitu ya. Kata-kata tersebut punya makna asli. Nah, nanti di dalam ilmu dalalah itu kita bisa ketahui apa sih hubungannya tadi kata apa? Kata hatif, kata jawal, kata mahmul gitu ya. Itu nanti ada hubungannya ya. Nah, di sini contohnya nih ya, ada hatif, ada mahmul. Nah, ini merupakan dua kata yang memiliki makna hampir serupa kan tadi ya, memiliki makna sama ya, yaitu handphone. Nah, ini ternyata memiliki hubungan, yaitu sebagai adatun lil ittisal kan, alat komunikasi. Nah, ini secara semantik, secara dalalah gitu ya, disebut dengan at-taqarrub adilali. Apa namanya tuh istilah bahasa Indonesianya ya? Apa ya, makna yang dekat ya, kedekatan makna. Ustazah lupa istilah ilmiahnya apa ya, nanti Ustazah cari lagi. Nah ini disebut dengan apa, at-taqarrub adilali. Jadi hubungan maknanya itu memiliki makna yang dekat gitu ya. Nah karena nanti ada yang disebut dengan ini at-taroduf al-kamil ya, pada kata tahmil dan tanzil ini sama-sama maknanya download ya, tapi di sini maknanya benar-benar serupa gitu ya. Kata tahmil sama tanzil sama-sama digunakan untuk istilah download. Nah, jadi tahmil dan tanzil itu memiliki hubungan at-taroduf al-kamil. Artinya sinonim, at-taroduf itu artinya sinonim ya. Artinya kemiripannya itu hampir sempurna gitu ya, hampir tidak ada perbedaannya gitu. Nah, sedangkan kalau tadi pada contoh lauhiyah, nah ini tadi makna asalnya kan apa tadi, kayak triplek gitu ya, papan triplek. Nah, kalau makna sekarang tablet, maka apa hubungannya? Yaitu disebut dengan mushtarok lafzi, artinya polisemi. Satu kata memiliki dua makna gitu. Nah, ini nanti kita pelajari di apa, pembahasan ilmu dalalah. Nah, ini memang, tapi Ustazah kok kayak susah banget gitu ya. Ini memang goalsnya ya. Ini Ustazah ngasih tujuannya supaya kalian nanti tahu kemana arahnya kita belajar ilmu dalalah gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai nantinya ya, sebagai analisis ilmu bahasa gitu ya, dan bisa dijadikan penelitian atau bisa dijadikan skripsi gitu ya, sehingga kalau misalnya nanti kalian ada yang tertarik, "Oh, Ustazah ini saya tertarik nih gitu ya, pingin meneliti keunikan bahasa Arab di mana, misalnya bahasa Arab Amiyah atau misalnya bahasa Arab di lagu atau apa gitu." Nah, itu bisa kalian teliti dengan menggunakan ilmu dalalah ini gitu. Tapi nanti sebelum ke sana, kita akan mempelajari teori-teorinya terlebih dahulu ya, mulai dari apa namanya? Takrifnya, dari definisinya apa sih gitu ya. Ada yang bilang apa namanya? Dalalah, dilalah gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajari. Terus kemudian dari untuk ilmu dalalah sendiri itu bagaimana tadi kaitannya dengan ilmu-ilmu atau tataran lain di dalam ilmu bahasa ya, kaitannya dengan apa tadi, dengan fonologi ini ya, hubungan ilmu dalalah dengan level studi bahasa, dengan kaitannya dengan fonologi, morfologi,
sintaksis itu seperti apa dan kaitannya ilmu dalalah dengan ilmu-ilmu lain. Nanti itu kita sebelum masuk ke goals teori tadi, kita akan mempelajari itu dulu ya, dasar-dasarnya dulu. Seperti itu. Nah, nanti itu kalian ini ya Ustazah minta buat presentasi itu supaya apa ya? Ini kalian apa Ustazah tidak menuntut kesempurnaan ya, karena nanti emang ini sulit, tapi kalian berusaha aja yang terbaik gitu ya, mencari referensi, diskusi gitu. Nah, nanti Ustazah tambahkan di penjelasan dari Ustazah gitu ya. Ini Ustazah tujuannya membuat kalian melakukan presentasi adalah supaya kalian minimal tuh ada bekal ya membaca. Karena kalau misalnya materinya dari dosen aja ya, dari Ustazah aja biasanya nih ya, ini bukan suzon ya. Tapi fakta ya. Biasanya ini jarang yang pada menyiapkan gitu ya. Maunya ngedengerin aja gitu ya. Maunya disuapin aja. Nah, Ustazah berharap ini teman-teman kalau dengan adanya presentasi gitu ya, minimal kalian tuh sudah ada bahan. Minimal satu kelompok itu diskusi gitu kan. Nah, jadi yang lain bisa mendengarkan gitu ya, tapi di antara kalian tuh sudah ada yang menyiapkan bahannya. Nah, begitu pula nanti bergantian kan masing-masing orang menyiapkan bahan sesuai dengan materi yang dibaginya gitu ya. Itu tujuannya. Tapi kalian tenang aja, jangan misalnya Ustazah nanti saya kalau nggak paham jangan dimarahin atau jangan disalin enggak ya. Tapi ini kuncinya tadi untuk kalian itu bahan bacaan gitu. Tapi biar terstruktur, makanya Ustazah minta dibuatkan makalah dan PowerPoint-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk hari ini pengarahannya mungkin sampai situ dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ustazah, Afwan ingin nanya Ustazah. Ya, gimana Hafsah? Nanti untuk RPS-nya nanti dibagikan Ustazah. Iya, ya nanti ini Ustazah share ya. Nanti Ustazah rapikan dulu ini tadi. Nanti Ustazah kirim ke Hafsah sama tadi siapa yang pajak kelas D? Ketika Ustazah. Sama Atika ya. Nah, nanti Ustazah kirim ya. Nanti berarti Hafsah sama Atika ini aja ya berkomunikasi mau gimana pembagian kelompoknya bebas ya. Ya, Bu. Ya, itu. Syukran Ustazah. Ya, Afwan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita langsung mulai presentasinya minggu depan ya. Jadi nanti ini, insya Allah hari ini nanti Ustazah kirim. Terus setelah itu silahkan bagi kelompok dan langsung dibuat ya. Jadi minggu depan teman-teman langsung masuk materi ini ya, yang pengertian dalalah dan makna. Oh iya, ini tuh sebetulnya ilmu dalalah ini awal mulanya kan dosen yang mengampu itu Ustadz Syaf ya, Ustadz Syafruddin. Nah, beliau tuh juga ini tuh materi ilmu dalalah ini disesuaikan dengan buku yang beliau tulis ya. Nah, kalian kalau nanti ada yang minat untuk membeli bukunya bisa menghubungi bisa kabarin ke Ustazah deh. Nanti Ustazah yang nyampein ke Ustadz Syaf. Nah, kalau misalnya nggak memakai buku beliau bisa juga kalian nanti cari-cari sendiri. Terus nanti juga Ustazah mungkin akan kirimkan referensi yang Ustazah punya ya. Tapi ini referensinya memang banyaknya dari yang kitab-kitab ya, jadi berbahasa Arab. Tapi dari zaman sekarang udah canggih ya, kalian mungkin bisa menerjemahkan pakai AI gitu ya. Atau nanti kalian cari-cari kajian kayak misalnya jurnal atau skripsi gitu ya mengenai terkait ilmu dalalah. Nah, itu bisa kalian pakai sebagai referensi. Gitu ya, teman-teman. Oke, gimana? Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ini mohon maaf ya, baru awal tapi kayak udah berat banget. Insya Allah enggak ya, itu justru kalau kalian semangat dijadikan apa ya, oh ini nih nanti belajar ini buat bisa loh seperti ini gitu ya, supaya kalian tidak hanya ya cuma ngedengerin aja gitu, tapi tahu fungsi dari kita belajar materi ini atau teori ini tuh untuk apa gunanya gitu ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja ya dari Ustazah untuk hari ini. Insya Allah kita mulai materi intinya di minggu depan. Untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti silahkan dibuat kelompoknya. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya syukran katsiran ala hudurikum wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya.